ini kajian kita malam hari ini. Al-ula as-sidqu. Yang pertama, ciri Rasul itu sifatnya siddiq. Jadi seorang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tuh tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Rasul itu mulai dari Nabi Adam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat siddiq. As-sidqu, siddiq ini sifat Rasul. Siddiq itu jujur, benar. Apa siddiq? Siddiq itu, siddiq itu berita yang disampaikan sesuai dengan bukti dan kenyataan. Namanya disebut siddiq. Omongan yang disampaikan itu selaras, sama percis dengan kenyataannya. Apa yang diomongin sama kenyataannya sama. Itu yang disebut siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fayajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam arba'u sifatin. Maka wajib pada zat para Rasul alaihimus salatu wassalam 4 macam sifat. As-sidqu, pertamanya sifat siddiq. Wal amanatu, keduanya amanat. Wat tablighu lima umiru bitablighihi, dan menyampaikan bagi apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Wal fatanatu, dan fatanah, cerdik pandai bijaksana. Al-ula as-sidqu, adapun sifat yang pertama yaitu siddiq. Wa maknahu, dan adapun maknanya siddiq, muwafaqatul khabari lil waqi'i wa nafsil amri, yaitu bersesuaiannya berita, kesamaan berita dengan kenyataan dan zatnya kelakuan. Wal muradu annahum sadiquna fi da'war risalati, dan adapun yang dimaksud yaitu bahwa mereka para rasul shadiquna, yaitu orang yang jujur, yang benar pada dakwaan menjadi rasul. Wa fima yuballighunahu anillahi ta'ala, dan pada apa-apa yang mereka sampaikan dari Allah Ta'ala. Wa fil kalamil muta'alliqi bi umurid dunya, dan pada omongan yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia. Fala yasduru minhum kadhibun aslan, maka tidak terbit, tidak terjadi daripada para rasul oleh kedustaan sama sekali. Wa yastahilu alaihimul kadhibu, dan mustahil atas para rasul oleh bohong.
Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seorang muslim yang mukallaf, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Dia yakin, sebenar-benar yakin tentang Allah. Keyakinannya itu tidak akan diterima kecuali bila disertai dengan keyakinan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak bisa orang menjadi muslim dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah tanpa disertai dengan ucapan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila orang telah yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, yang namanya utusan Allah memiliki ciri-ciri 4. Bukan saja Nabi Muhammad, tapi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib yang namanya Rasul memiliki 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Ini Rasul. Kalau disebut utusannya Allah, dia jujur, dia amanah, dia tabligh, dan dia cerdas, cerdik, bijaksana. Udah pasti. Yang pertama, nah ini kajian kita malam hari ini. Al-ula as-sidqu. Yang pertama, ciri Rasul itu sifatnya siddiq. Jadi seorang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tuh tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Rasul itu mulai dari Nabi Adam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat siddiq. As-sidqu, siddiq ini sifat Rasul. Siddiq itu jujur, benar. Apa siddiq? Siddiq itu, siddiq itu berita yang disampaikan sesuai dengan bukti dan kenyataan, namanya disebut siddiq. Omongan yang disampaikan itu selaras, sama percis dengan kenyataannya. Apa yang diomongin sama kenyataannya sama. Itu yang disebut siddiq, benar, jujur. Itu Rasul. Ndak beda yang diomongin dengan kenyataannya sama. Depan dan belakang sama.
di dalam dan di luar sama. Itu Rasul Siddiq sifatnya. Logikanya, andai Rasul itu tidak Siddiq, berarti bohong. Sebab enggak ada alternatif lain. Kalau enggak jujur berarti, kalau enggak bohong jujur. Kalau enggak jujur bohong. Kalau enggak bohong jujur. Andai Rasul itu tidak jujur berarti bohong. Andai Rasul itu bohong, maka Al-Quran yang disampaikannya juga bohong. Maka bila bohong, maka yang nurunin Al-Quran juga bohong, dan itu mustahil. Kan banyak ayatnya. Inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Aku ini Rasulullah, utusan Allah untuk kalian semua. Itu benar. Benar di mana? Bila dirangkum, disingkat, ada 3. Rasul itu benar pada dakwaan dirinya sebagai utusan Allah. Itu benar. Dirinya sebagai utusan Allah itu benar. Kedua, apa saja yang disampaikan kepada umat semuanya benar. Maukah dia itu enak pada dirinya ataukah tidak enak pada dirinya, karena sifatnya siddiq disampaikan. Semuanya yang disuruh disampaikan, sampaikan. Dan pada omongan-omongan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, semuanya itu enggak ada yang namanya Rasul itu bohong. Jadi Rasul itu sifatnya siddiq. Di surat Yasin aja Allah jelaskan yang kita sudah langganan, wasodaqol mursalun, dan bersifat siddiq para utusan. Jujur. Jadi kita kudu yakin apa saja yang disampaikan nama Nabi Muhammad itu benar. Kadang ama hal-hal yang tidak mengenakan pada dirinya, nggak enak, nyindir, Allah tegur Nabi. Dalam Al-Quran ada surat namanya Suratut Tahrim. Surat Tahrim, juz 28 akhir. Habis itu juz 29 Tabarak. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai sang Nabi, mengapa Anda haramkan madu yang dihalalkan oleh Allah semata-mata nyenengin istri? Saudara sekalian, Nabi itu doyan minum madu. Doyan. Madu odeng orang sebut, madu tawon, begitu. Madu, tahu madu nggak? Nah, baik. Jadi
untuk membedakan tuh, kalau saudara pengen tahu madu tuh asli apa palsu, kalau dibawa pulang piring pecah, gelas hancur, itu madu asli. Jangan dicatat. Piring pecah kayak ini, itu berarti madu asli itu. Asli. Baik. Oh iya. Jadi saudara, Nabi itu doyan minum madu. Madu ini bagus buat kecerdasan otak. Jadi kalau punya anak tuh biar cerdas otaknya, daya ingatnya kuat. Jadi daya tampungnya bukan giga, tera. Jadi itu kasih madu pagi-pagi sebelum sarapan. Taruh di tangan, suruh jilatin, bacain aja lam nasrah sekali. Minum 40 hari, jangan putus dia. Kasih madu pagi-pagi sebelum makan apa-apa, biar otak kanannya terbuka. Jadi lumayan. Jadi giganya jadi gede, muat banyak. Enggak kayak kita di masjid ngangguk-ngangguk, keluar puyeng lagi, lupa itu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Waduh, ini nggak bener ini. Itu begitu. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam doyan minum madu, saudara, doyan minum madu. Tapi ada istrinya yang nggak suka dengan madu. Begitu kan manusiawi itu. Ada yang nggak doyan daging ayam, ada yang nggak doyan jengkol, ada yang nggak doyan pete, apalagi ya, ada yang nggak doyan ikan. Nah, macam-macam lah manusiawi itu. Yang kayak gitu nggak suka aja ya kan. Ada yang nggak suka belut, gitu kan, macam-macam kesukaan orang. Ini diantaranya ada yang nggak suka dengan madu ini. Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha nggak suka itu. Duduknya agak majuan guys ya. Ayo dong majuan dikit lagi. Ya, berbagi tempat. Majuan. Jadi saudara nggak suka nih. Jadi Rasulullah SAW pulang, jadi kan cium bininya. Ini kata bininya, nih apa ini? Rada lengket-lengket. Kata Nabi, madu. Sayang madu. Asal. Kata bininya, neng nggak suka sama madu. Kata bininya. Kata Nabi, mulai hari ini madu haram. Kata Nabi, demi menyenangkan istri, supaya istri senang. Itulah akhlak mulianya Rasulullah SAW. Jadi yang bini nggak suka, dia tak mau kerjakan. Itu Nabi. Suami teladan. Kata bininya, tak suka ini. Lengket-lengket ini apa? Kata Nabi, mulai hari ini madu haram. Ditegur oleh Allah. Ditegur. Kata Allah, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi maradata azwajik. Wahai sang nabi, ngapa anda haramin madu yang dihalalin sama Allah semata-mata nyenengin bini? Enggak usah bilang haram, mulai hari ini enggak minum madu. Jangan bilang mulai hari ini, sebab bakal jadi hukum, bakal madu jadi haram. Begitu. Haram. Jangan, kata Allah. Jangan. Jadi mulai hari ini saya tak minum madu. Cukup begitu aja. Jangan haram. Haram mau hukum. Ini namanya Nabi diingetin sama Allah. Kita kalau lagi domelin di kantor sama bos, mau didongeng-dongengin gak sama orang? Kita domelin di kantor nih sama bos, mau didongeng-dongengin gak? Enggak. Karena sifatnya sidik, kudu disampein.
Kan Allah suruh sampein. Sidik kan menyangkut dirinya. Sampein. Itu Nabi. Emang sifatnya sidik. Sampein. Kayak Isra Mi'raj yang terjadi pada pribadi Rasulullah SAW. Tahu Nabi resikonya ini ngomong ini, tahu resikonya. Sesudah perjalanan Isra Mi'raj, Nabi pergi ke Palestina malam itu. Dari Palestina ke langit. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan sampai situ doang. Terus ke Sidratul Muntaha. Nabi begitu. Di mana Sidratul Muntaha? Di luar langit. Bukan di bumi, bukan di langit. Itulah Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha udah belum, terus ke Mustawa namanya. Mustawa, tapi bukan Pak Yai Syafi'i Mustawa. Ini Mustawa. Tempat di mana apa yang terjadi bisa didengar dan bisa dilihat. Direkam. Makanya Nabi bilang nanti akan terjadi, nanti akan terjadi. Nabi tahu makanya. Nabi sampai ke Hadiratul Qudus, udah kelewat semuanya. Jadi kalau Nabi itu cerita surga, cerita neraka, emang dia ngalamin. Jadi apa yang mau diceritain ini nanti orang itu cuman ngomong doang. Oh itu Nabi yang udah terjadi. Bilang surga enak, banyak bidadari, banyak ini. Oh itu Nabi. Dan Nabi itu benar. Apa yang diomongin dia benar. Nabi emang dia kerjakan begitu. Sampai Nabi bilang, "Ittala'tu 'alan nar." Saya itu waktu Isra Mi'raj lihat itu neraka. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara. Saya lihat 90% lebih penghuni neraka itu orang miskin. Ini ada yang miskin kayak ini. Kan ngeri juga ya kan. Kata Nabi, 90% lebih. Itu penghuni neraka orang miskin. Sahabat juga rada melotot kayak kita juga. Waduh, ahli neraka kita. Ada yang berani nanya sama Nabi, "Minal mal ya Rasulullah. Apakah miskin harta itu?" Bukan. La ya, kata Rasul. Bal minal ilm. Miskin ilmu. Enggak mau ngaji. Salat mau rajin, tapi enggak mau ngaji. Bagaimana cara wudu yang benar? Bagaimana cara takbir yang benar? Sujud yang benar? Enggak mau ngaji. Ibadah mudah rajin banget dah, jangan tanya. Tapi dia tak ada ilmunya. Tak ada ilmu. Susah. Kalau enggak ada ilmunya. Susah. Jadi apa yang mau diombang-ambing nurut aja. Lihat bocah-bocah tuh. Ya Allah, main bola rapet-rapet, nggak pakai masker. Bocah-bocah. Tapi waktu mau ke masjid ke temannya, pakai masker. Begitu. Itu begitu. Tapi main bola dia kagak. Jadi mana banyak wabah, mana tidak, itu nggak bisa bedakan itu. Jadi Rasul itu benar semuanya. Benar. Apanya aja benar. Rasul itu. Fi dakwah risalah. Lagian juga secara logika kita mau ngangkat menteri, wakilin kita. Kira-kira menteri ini yang kita angkat ini yang jujur apa yang bohong kira-kira? Yang jujur. Begitu. Yang jujur. Begitu. Enggak mungkin kalau bohong dia kagak mau. Begitu. Ini sampel kepatuhan manusia kepada Allah. Siddiq. Nabi itu jujur. Termasuk juga pada urusan-urusan dunia. Hatta dalam bercanda. Nabi itu dalam bercanda itu Nabi jujur dalam bercanda.
Nggak ada candanya itu pakai ngarang-ngarang. Nggak ada Nabi. Semuanya di atas kebenaran candanya. Nabi itu suka bonceng sahabat naik unta. Untanya quswah. Bagus, gede, tinggi, cakep. Gede, tinggi, quswah untanya. Maka kemudian itu ada sahabat yang pengen banget naik untanya Nabi. Kata dia, badannya gede, badannya gede, badannya besar. Kata dia, Nabi, boncenglah saya di untamu. Kata Nabi, baik, besok buat ente mau sama anak unta aja. Dia melotot, anak unta. Mana kuat badan saya gede kayak begini anak unta. Kata dia, insya Allah kuat lah anak unta. Maka besok dia datang, dinaikin nama Nabi. Mana ini? Gede untanya, gede banget, orang badannya aja gede, gede. Kata dia, ini sih bukan anak unta, ini emak. Iya, kalau ama emaknya mah tetap biar kata udah ubanan juga anak. Ini kan begitu ya. Hah? Ini kalau ama emaknya mah biar dikata kita udah tua tetap aja anak. Oh iya. Saya pikir anakan yang kecil copot kakinya. Begitu. Tuh Nabi walaupun canda, kalimatnya itu benar. Nggak ada yang bohong, canda-candanya. Ada seorang perempuan sedang muja-muji lakinya. Laki, kata dia, laki saya ganteng, cakep, hidungnya mancung, kulitnya putih, udah tinggi, cakep, dadanya ada bulunya, udah dipuji. Nabi lewat, dia lagi muji-muji lakinya tuh. Kata Nabi, saya tahu laki anda. Yang benar Nabi, iya. Yang matanya ada putih-putihnya. Kagak ada, kata dia gitu. Ya Allah, saya tahu. Karena dia tahu Nabi itu nggak pernah bohong, dia pulang ke rumah. Lakinya lagi tiduran. Itu matanya digini-giniin sama dia. Kata lakinya, apaan sih? Kata Kanjeng Rasul, abang nih matanya ada putih-putihnya. Kata lakinya, bego lo, kalau hitam semua kagak lihat. Kalau hitam semua, emang juga orang di mana matanya ada putih-putihnya, enggak hitam semua. Oh begitu ya? Apa ya? Iya juga. Nabi emang biar kata canda, benar. Dia kan udah pikirnya mau lakinya lagi gambarin sempurna. Nabi kata mata ada putih-putihnya, pikirannya ini cacat, dipikir dia. Itu mau pikiran dia, begitu, kayak begitu, pikiran dia. Tuh kayak begitu. Jadi hatta walau bil mizah, sampai-sampai dalam keadaan canda, Nabi adalah benar. Dalam berbagai riwayat banyak canda-candanya Rasulullah SAW. Ada orang udah tua renta, ibu-ibu, bahasa kita nini, udah tua renta, nenek yang kaya raya. Orang sebut ini nenek orang kaya banget. Begitu. Dari mana itu dia disebut kaya banget? Sebab rambutnya aja udah mengandung perak. Itu rambutnya mengandung apa? Perak. Kan mahal perak ini. Perak. Tulangnya sudah mengandung kapur. Namanya pengapuran.
Jadi kaya ini, perak punya, kapur punya, begitu. Saking kayanya bukan tangan doang, jantungnya pun dikasih cincin. Saking kayanya nih, udah payah banget lah, udah pakai ring, kaya, punya pabrik gula, kan kaya. Kalau punya pabrik gula ya kan kaya, gula punya pabriknya, udah luar biasa dah. Badan udah kayak gilisan, tahu penggilisan yang buat nyuci tuh dada-dadanya, udah kayak begitu tuh. Apa namanya orang sini? Gilesan. Oh, penggilesan. Iya, badannya udah nggak ada apa-apa, badannya udah kayak begitu. Dia nungguin Nabi, pengen ketemu Nabi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha suruh masuk, gak mau, saya di depan saja neng, kata dia. Lalu kemudian ditanya mesti Aisyah, mau ngapain? Saya pengen ketemu Nabi, sebab badan udah kayak begini tua, mau ngapain aja nggak bisa, nggak ada lagi yang diimpikan satu, pengen masuk surga. Udah mau gimana lagi? Begitu, udah susah, begitu. Maka kemudian itu Nabi pulang dari taklimnya, dari dakwahnya, temu ininya ini, pengen ketemu engkau Rasul, kata Aisyah. Ngomong, ada apa nyainya? Ud'u li ya Rasulullah li an adkhulal jannata. Doain saya ini biar masuk surga. Nabi di pintu belum masuk ke rumah, kata Nabi, waduh nek, di surga kagak ada kayak nenek-nenek begini, nggak ada potongannya model kayak nenek nih masuk surga. Masuk aja Nabi gitu. Itu si nenek nangis, dikata model kayak dia kagak ada di surga. Udah di alamat neraka. Itu Rasulullah masuk ke rumah, ambillah Siti Aisyah ngeliat tuh nenek kok lagi duduk menangis. Kenapa? Ditanya mesti Aisyah. Itu kata Nabi, saya masuk neraka. Begitu. Bahasanya berubah tuh nenek. Padahal Nabi nggak ngomong masuk neraka. Model kayak nenek ini kagak ada di surga. Lalu disamperin Nabi oleh Siti Aisyah. Samperin. Pas disamperin, kata Siti Aisyah, Nabi, itu nenek masih duduk di situ nangis. Gitu. Emang diomong apa? Saya bilang model kayak nenek kagak ada di surga. Emang? Iya kan di surga muda semuanya. Waduh, salah tangkap nenek. Nabi paranin dong, paranin. Masih nangis itu di depan. Maka Nabi samperin. Kenapa nek? Aduh, saya udah cilaka 12 neraka. Kata Nabi, enggak nenek bakal masuk surga, cuman enggak ada potongan model kayak nenek nih, udah rambut mengandung perak begitu. Enggak ada. Orang kalau masuk surga semuanya muda, ukuran umur 33 tahun. Ini yang tua tuh, semuanya muda, bakal dibikin muda lagi oleh Allah. Sebab enggak boleh enggak menarik. Semua yang di surga itu menarik semuanya di surga. Begitu. Miskinnya orang ahli surga tuh, dia punya tanahnya itu 7 kali lipat dunia ini. Dunia ini berapa hektar ya? Dunia. Ya kayak begitu. Tuh paling miskinnya. Iya 7 kali lipat di surganya. Tuh orang paling miskin di surga. Paling miskin. Bininya 7. Itu yang miskinnya. Miskin. Itu udah dah paling kereknya dah di surga. Itu begitu. Udah kaya. Dan kita yang bagus nggak usah pengen masuk surga.
Nggak usah. Jadi bagaimana? Begini, undangannya dulu. Undangannya. Jadi surga itu kayak pesta, saudara. Kayak pesta. Ini pesta makanan banyak, apa aja ada. Kita jangan ngiler dengan apa yang di dalam pesta antum. Makanan banyak, minuman banyak, nggak usah. Masalahnya diundang apa kagak. Kalau kagak diundang, mau biar kata makanan enak kayak apa, kambing guling segala macem, sia-sia, bener nggak? Maka kita gampang ngarepin surga. Yang penting undang. Nah, dari sekarang nyari undangan. Jangan mikirin surga, diundang apa kagak, begitu. Salah satu caranya dengan ngaji ini, biar kita diundang, biar ibadah kita benar, begitu. Untuk mendapatkan voucher, begitu. Voucher, begitu. Sertifikat vaksin, biar kita dapat sertifikatnya dulu, begitu. Sertifikat, karena ini adalah jalan menuju ke sana. Ibarat surga adalah buah, ya pohonnya dulu dah yang ditanam, begitu. Bagaimana mungkin kita ngarepin buah wong nanam kagak, kan begitu. Nanam dulu. Inilah yang disebut syariat. Nabi itu benar. Bahkan Nabi sampaikan, iyyakum alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidq. Upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan untuk berlaku jujur. Sebab kejujuran membawa kepada kebaikan, kesuksesan, dan kesuksesan itu membawa kepada surga. Jadi jujur itu menghantarkan orang menuju surga. Jujur. Tidak boleh kita tidak jujur. Kita kudu jujur. Kalau kita jujur, derajat kita tinggi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala an, itu jadi kiainya dari umur 10 tahun. Umur 10 tahun tuh udah punya murid banyak. Umurnya baru 10 tahun. Syekh Abdul Qadir Jilani mau mondok udah jadi kiai, mau mondok. Imam Ghazali rahimahullah rahmatal abrar tulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masih kecil. Jadi kata maknya, Abdul Qadir, kamu mondok belajar, jadi enggak usah bantuin mak kerja, ngaji aja, tapi harus jujur jadi orang, begitu. Jangan enggak jujur, emak enggak demen kalau ente enggak jujur, begitu. Dibawa perbekalan Syekh Abdul Qadir, biasa kalau bahasa kita orang beras gitu, gendongan tuh ya, pakaian, kitab, mau mondok. Zaman dulu nggak ada mobil ya, adanya perkumpulan. Itu namanya pos-pos. Di sini juga ada tuh pos pengumben. Jadi ngombe tuh minum kuda. Jadi pos pengombe gitu. Ngombe tuh minum. Itu di situ tuh pos di mana dulu memberi minum kuda. Namanya disebut pos pengumben. Begitu namanya. Begitu. Jadi pos peminuman unta. Disitulah terminal namanya bahasa kita orang. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diikut sertakan pada kafilah menuju mondok dari Baghdad. Mau mondok. Lalu kemudian di tengah jalan itu, kafilah itu ada begal namanya Qutta'ut Thariq. Begal. Kalau istilah di Lampung bajing luncat begitu. Ada begal begitu. Jadi ya kalau maling kan ngumpet-ngumpet,
Kalau begal kan iya, nah nyata dia pokoknya. Nah itu semuanya kafilah diberhentikan. Ditanya punya apa ente, nggak ngaku mau dagang, begitu. Nggak ngaku bunuh. Kalau yang namanya begal tuh komplotan. Kayak kalau di laut namanya bajak laut, itu di laut begitu. Ini begal, jadi banyak ratusan. Itu Syekh Abdul Qadir ditanya, bocah umur 10 tahun. Kan yang lain pada nggak ngaku. Syekh Abdul Qadir ditanya, bocah, bawa apa? Dia bilang, ini di belakang adalah kitab, baju, saya mau mondok. Adapun duit, ibu selipin di dalam sini nih, dijahit, diselipin di sini, ama di sini ikat pinggang, tahu celana, begitu. Ama di sepatu nih ada duit nih, ibu selipin di sini. Itu rampok yang mau itu ketawa, bocah, yang lain aja tuh kagak ngaku. Ini yang kagak tahu dikasih tahu. Orang dulu tuh kalau nyelipin baju nih, dibolongin, kadang ini dikasih resleting, masukin duit, biar selamat maksudnya. Dicari kagak ketemu, itu dibilangin. Di sini nih ada duit, di selipan kaos kaki juga ada duit, sama di sini ke pinggang, di sininya nih celana, itu dibolongin tuh celana tuh bannya tuh. Ini di sini juga ada duit. Itu si rampok itu dia ketawa, dah bocah jujur amat ya, begitu. Begitu yang kita suka. Karena di ini lucu, maka yang ini mau dia nggak diapa-apain, diserahin sama raja rampok, sama bosnya, serahin, bos, urusan ini engkau saja, begitu. Maka ditanya sama bos rampok, bocah, namamu siapa? Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani gitu. Kalau kita mau Jailani, maklumlah Arab gundul ya kan. Begitu. Udah kadongan. Begitu. Lah kan di Baghdad nggak ada kampung Jailani, adanya Jilani ya kan. Al-Jili. Jimnya kan kasroh. Sebab kalau kita salah baca nih Bintara, waduh Bekasi, ini Bintaro baca. Nggak boleh salah baca. Biar pakai rok juga. Begitu. Bintoro, Demak. Kita jangan sampai salah gitu. Baca ini harus benar. Begitu. Jangan mau diganti-ganti begitu. Namamu siapa? Abdul Qadir Jilani. Lalu ditanya, apaan itu? Ini baju sama kitab, sama Quran. Udah belum ya? Belum. Waduh, belum ya. Tuh. Udah guru? Belum. Jadi begini, apa yang dibawa? Diceritain apa? Ini baju, kitab, adapun duit saya taruh di sini, begitu. Di kaos kaki, di ban ini, selipan ini. Itu raja rampok ketawa. Lotong, jujur amat. Ini adalah pesan ibu saya untuk menjadi orang yang jujur. Kan ibumu nggak ada, kenapa kamu jujur? Kan nggak lihat. Oh iya, ibu nggak lihat, tapi Allah kan lihat. Ibu boleh saya bohongin, bisa, tapi Allah kan enggak. Suatu saat saya pulang dari mondok bakal ditanya sama ibu, ente bohong nggak? Kalau saya bilang enggak, kan saya bohong, dosa. Dia omong begitu, raja rampok nangis. Saya ya udah tua bangke apa bangga sih? Saya udah tua kayak begini, enggak ingat Allah. Ini bocah baru umur 10 tahun, udah luar biasa sama Allah. Dia bilang nangis, tobat nih, raja rampok, tobat. Dia bilang,
tong biar kamu bocah, saya pengen jadi murid kamu. Begitu. Saya mau ngaji sama kamu. Tuh, udah belum ini? Bagaimana yang minta terus ini? Udah, oh salah pencet. Ya baik ya, kita ikutlah. Kan saya perasaan juga ya kan. Jadi nangis Raja Rampok. Akhirnya dia terus nangis. Selesailah ngerampok. Anak buahnya yang 100 itu kumpul. Kaget ngelihat rajanya. Bosnya nangis. Ini bocah hebat juga, bisa ngalahin bos. Begitu. Yang dia nggak pernah lihat itu dia nangis. Dia nangis. Dia nangis. Nangis. Akhirnya dia kumpulin, nangis. Bos, diapain sama bocah ini? Gitu. Bosnya nangis saja. Akhirnya dia diam. Duduk semuanya, duduk. Maka kemudian duduk anak buahnya. Kata Raja Rampok, dia bilang begini, anak buahku, ilmu ngerampok udah saya turunin semua. Dari A sampai Z cara-cara ngerampok udah saya bagi. Enggak ada yang saya tutup-tutupi bagaimana caranya ngerampok. Ngitungnya jam berapa kudu nangkepnya, hari apa, udah semuanya lengkap ilmu ini. Maksud saya ketemu syekh kecil ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Jadi saya ini pengen insaf, pengen jadi muridnya. Oleh karena itu saya mau bilang sama sampean, ilmu ngerampok udah saya turunin semua. Jadi kalau mau nerusin ngerampok, monggo, silahkan. Pokoknya enggak ada yang enggak saya turun. Adapun saya mau berhenti. Adapun kalau mau ikut saya juga silahkan. Terserah kalian semua. Itu bisik-bisik. Gimana ini? Akhirnya sama juru bicaranya sepakat. Dia diri juru bicaranya, wakil Raja Rampok. Dia bilang, Tuan Raja Rampok, bos, saya sudah bincang sama semua teman, sepakat. Waktu bos ngerampok, saya ikut. Maka kita juga udah sepakat. Bos insaf, saya ikut insaf. Pokoknya saya juga pengen ngaji sama tuan saya kecil ini. Jadi baru umur 10 tahun muridnya udah ratusan. Itu Abdul Qadir. Gara-gara apa? Jujur. Makanya ini kudu dimiliki. Al-ula as-sidqu. Sifat sidq. Kudu jujur. Cuman yang nggak boleh jujur pada urusan rumah tangga. Kalau urusan rumah tangga jangan jujur. Ini ajarannya. Enggak semuanya. Jadi kalau di rumah tangga mau jangan jujur. Enggak boleh kita jujur. Kalau jujur bahaya. Seumpama bini kita masak. Kata dia, saya dapat kiriman dari grup WA, menu baru. Ini abang cobain. Ayo dong, ini luar biasa ini. Juru masak baru. Kata bininya, bang cobain. Kita cobain. Asin. Jadi ribut. Lo mau bang, gua mau pagi nyuci, mong ke pasar, nganterin bocah sekolah, lu mau timbang makan doang, nyelak tuh coba. Gara-gara apa tuh? Jujur. Makanya kalau asin, gimana? Nikmat. Dapat ganjaran.
nikmat banget, luar biasa. Itu dapat ganjaran. Bohong nggak? Hah? Bohong, tapi dapat ganjaran. Begitu. Dapat ganjaran. Jangan jujur. Begitu. Bini kita jelek kemari. Waduh, jangan jujur. Jangan. Gitu, cantik. Baju di mana? Begitu. Lah jelek kayak begitu cantik. Bohong apa jujur? Lah bohong, tapi dapat ganjaran. Jangan jujur, jangan jujur. Jadi yang bagus kayak begitu. Jangan. Jadi kalau kurang garam makanan gimana? Nikmat. Andai tambahi garam dikit lagi lebih nikmat. Itu udah paham. Kalau masakannya kurang garam, udah begitu aja. Jangan. Kalau jujur repot. Begitu. Jujur repot. Begitu. Jujur. Salah mulu. Begitu. Jujur repot. Jadi di rumah tangga tuh jangan jujur. Jangan. Kalau dia asin, kita bilang nikmat. Kurang garam, nikmat. Begitu. Maka istri aja begitu. Disuruh oleh agama, dikasih duit sama lakinya 20.000. Kata tuh bini, ya Allah bang, alhamdulillah, gede banget. Kata bini, 20.000, gede banget. Kata lakinya, lu menghina sama laki. Kata bininya, enggak bang, jujur, biar abang paham, ini duit 20.000, setahun cukupan. Yang bener, buat beli kalender. Itu kalau kalender cukup sampai 31 Desember. Coba itu. Jadi bahasa tuh yang bagus. Segini aja dulu dah. Besok belum selesai materinya. Wallahu a'lam bishawab.